Oke teman-teman, pernah nggak ngerasa tiba-tiba kok aplikasi lemot gitu ya? Atau tiba-tiba kok aplikasi mati? Padahal misalnya kayaknya nggak ada perubahan deh gitu ya. Jadi kita nggak pernah ngerubah kode, bahkan query-nya pun nggak pernah kita rubah di aplikasinya ya. Tapi tiba-tiba aplikasinya mati atau lemot. Nah di sini ada pertanyaan seperti itu juga. Yuk kita lihat pertanyaannya. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJTN. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJTN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy atau juga web PJTN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, ini pertanyaannya dari Afriadi ya. Aplikasi lemot dan kadang mati, padahal sebelumnya aman, tidak ada DevOps, siapa yang seharusnya cek? Halo Kang, izin bertanya, pakai sampel case aja ya. Jadi misal ada PT ABC, ada dua tim, bagian IT-nya, tim programmer, dan tim infrastructure. Nah, semisal ada suatu aplikasi, dalam case ini saya contohkan sistem registrasi. Nah, anggap saja sistem ini menggunakan Docker, Laravel, dan juga SQL Server. Dan yang semua servernya disediakan oleh infrastructure. Jadi maksudnya ini mungkin tim infrastructure ya. Nah tiba-tiba suatu hari aplikasi tersebut lemot dan kadang mati. Dan dari developer sudah cek kembali dan hasil pengecekan ternyata tidak ada merubah coding ataupun query. Nah di bagian infrastructure hanya mengecek keadaan server dan dilihat kondisi load server masih normal dari segi space ataupun load-nya. Mungkin ini kayak CPU load atau memory load ya. Nah, problem ini sering berulang-ulang terjadi dan terjadi di beberapa aplikasi internal di PT ABC. Mohon pencerahannya untuk case begini. Mungkin Kang Eko ada pengalaman untuk menjawab siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan kondisi memang tidak ada DevOps atau non. Oke. Kalau misalnya ada aplikasi yang error gitu ya, kita nggak bisa ngeblame, oh ini tim programmer atau tim infrastructure ya, sampai kita benar-benar tahu problemnya itu di mana. Jadi ada memang problemnya di aplikasi, tapi ada juga memang problemnya di infrastructure-nya ya, atau di resource-nya dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita tidak punya bukti sama sekali, kita nggak bisa langsung main blame aja. Wah ini pasti salah di infrastructure nih misalnya. Perasaan saya nggak pernah ngerubah kode deh ya. Nah, kok tiba-tiba sekarang aplikasinya mati gitu ya. Nah, atau mungkin, wah ini salah programmernya gitu ya. Infrastrukturnya nggak berubah apa-apa kok gitu ya misalnya. Jadi salah, malah saling salahin ya. Dan ini nggak baik sebenarnya. Jadi dari awal sebenarnya kalau terjadi kayak gini, justru yang paling penting itu gimana cara dapat problemnya ya. Jadi kita harus tahu problemnya. Oke, kita bahas pakai diagram ya biar lebih enak. Oke, jadi ini app tiba-tiba lemot dan mati. Oke, jadi kalau misalnya kita punya aplikasi ya, lalu kita deploy misalnya versi versi ini ya, versi sekarang misalnya versi 1.1 gitu ya. Nah ini kita develop. Lalu misalnya kita menambahkan fitur A, B, C, D, F, G, H, akhirnya kita upgrade ke versi 1.2 gitu ya. Nah, pertama kali deploy misalnya, kalau misalnya terjadi aplikasinya mati kah atau tidak mau nyala dan lain-lain, pada saat itu maka solusi yang paling cepat adalah rollback ke versi sebelumnya. Jadi kalau ini tiba-tiba kita deploy ya versi 1.2, tiba-tiba loh kok tiba-tiba lemot gitu ya, atau kok tiba-tiba aplikasinya mati terus gitu ya. Nah itu mau tidak mau kita harus rollback ke sini ya.
secepatnya. Kenapa? Karena kalau tidak, ya teman-teman mungkin susah nih ya debugnya dulu, ini nyari problemnya, mungkin bisa berjam-jam misalnya gitu ya, dan masa berjam-jam gitu ya, si user kita nggak bisa akses. Jadi solusi yang paling cepat adalah rollback ke versi sebelumnya. Nah, tapi apa yang terjadi misalnya kalau aplikasinya kita deploy ya versi 1.2, tapi tidak ada masalah ya. Nah, tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan setelah seminggu, tiba-tiba aplikasinya lemot dan aplikasinya mati gitu ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Apakah kita harus langsung rollback ke versi 1.1? Sebenarnya sih itu kalau seperti itu bisa aja ya, tapi kemungkinan bisa jadi bukan karena itu ya, tapi ya baik lagi sih, apakah benar karena itu atau tidaknya. Nah, teman-teman harus tahu dulu dari mana problemnya. Karena kalau kita nggak tahu problemnya, bisa aja ketika kita rollback misalnya, ini udah jalan seminggu misalnya ya, tiba-tiba teman-teman rollback ke versi 1.1. Ternyata mati lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya bukan gara-gara versi 1.2. Tapi cara yang paling gampang, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman coba rollback ke versi sebelumnya, contohnya 1.1, tungguin lagi. Kalau ternyata dia mati lagi ya, berarti bukan gara-gara versi 1.2 ya. Nah, terus kalau gitu gimana? Apakah gara-gara infrastructure? Itu juga nggak bisa main tuduh aja ya. Kita juga harus cek lagi. Misalnya kan, tapi sebelumnya versi 1.1 itu nggak pernah mati gitu ya. Sekarang kok tiba-tiba jadi mati? Ini pasti infrastrukturnya yang bermasalah. Ya nggak juga gitu ya. Nah, karena apa? Karena dari awal kita nggak tahu ini problemnya ada di mana. Jadi yang paling penting yaitu yang pertama adalah kita harus tahu problemnya di mana. Nah, pertanyaannya dari mana kita bisa tahu itu problemnya di mana? Nah, ya. Untuk gampang debug problem ya di app, itu yang pertama kita harus punya log aplikasi. Ya. Lalu monitoring aplikasi ya, termasuk monitoring resource hardware-nya. Nah, kalau 3 hal ini nggak punya, ya wassalam udah ya, bingung kita ngedebugnya. Problemnya apa nggak tahu juga gitu ya. Nah, jadi yang pertama log aplikasi. Log aplikasi itu dari mana sih? Untuk apa sih misalnya? Jadi log aplikasi itu kan sesimpel ya, semua proses yang kita lakukan di aplikasi misalnya di log gitu ya. Entah itu di konsol, di file ya, atau dimanapun lah pokoknya. Yang penting ada lognya. Log itu adalah informasi-informasi kejadian yang terjadi di aplikasi kita. Jadi bisa aja ternyata misal ya, ada beberapa kasus misalnya tidak bisa kita nggak lupa nge-covernya misalnya ya. Jadi misalnya ada orang, misal ya kita punya fitur untuk upload upload Excel misalnya, misal aja gitu ya. Lalu kita ngetes nih, kita uploadnya cuma 100 baris gitu ya, 100 baris. Tiba-tiba di tim operation ada yang ngupload langsung 200.000 baris dan kita tidak validasi maksimal jumlahnya. Nah, pada saat itu langsung aplikasinya mati. Kalau teman-teman sampai nggak tahu, nggak ada log sama sekali misalnya, kita mungkin bingung, ini kenapa mati ya? Setelah kita restart nyala misalnya ya, tiba-tiba si tim operation-nya atau tim bisnisnya upload lagi tuh 200.000 baris file Excel, mati lagi gitu ya. Nah, kalau kita tidak ada log sama sekali, itu bingung, nanti problemnya di mana. Nah, dengan kita ada log, kita bisa tahu ya. Jadi, ada request masuk, misalnya dia upload file ukurannya 100 mega gitu ya, tiba-tiba langsung crash aplikasinya. Nah, sebelum crash itu kan kelihatan tuh, ada log aplikasi, ada orang yang upload 100 mega misalnya, tiba-tiba langsung crash aplikasinya. Nah, dari situ udah jelas tuh kelihatan. Ternyata problemnya bukan di versi 1.1 atau 1.2, tapi di logic aplikasi kita. Misalnya kita tidak menambahkan validasi sehingga memorinya bengkak ya, dan dia otomatis habis memorinya gitu ya di aplikasi itu. Nah, jadi itu kesalahan di logic aplikasinya ya. Ya mungkin kebetulan di versi 1.1 itu belum ada orang aja yang upload gitu ya, ngupload file segede itu. Nah, tiba-tiba ketika teman-teman coba rollback di sini ya ke versi 1.1, ternyata setelah jalan juga tetap mati juga gitu ya. Jadi bukan gara-gara versi 1.2, ternyata 1.1 juga masih tetap mati. Jadi bisa aja kejadiannya seperti itu ya. Nah, itu kalaupun teman-teman tidak ada perubahan kode, tidak ada perubahan query ke database, tetap aja misalnya aplikasinya mati ya, karena ternyata ada bug di logic aplikasinya atau lupa menambahkan validasi atau limitnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sudah ada log tuh, jadi gampang banget untuk mengidentifikasi kira-kira problemnya apa.
Oke, ternyata kita udah ada log dan sepertinya tidak ada masalah di lognya misalnya ya. Jadi semuanya sudah divalidasi, ini anggap aja kita udah bener banget gitu ya bikin aplikasi, jadi di lognya juga tidak ada masalah gitu ya. Nah, biasanya kita akan lihat di monitoring aplikasi. Monitoring aplikasi itu untuk lihat apa sih? Untuk lihat contohnya sekarang tuh jumlah trafficnya berapa gitu ya. Jumlah concurrent user yang sedang aktif berapa gitu ya. Lalu misalnya ada berapa sih jumlah aplikasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pakai tadi Docker gitu ya, ada auto scale atau enggak gitu ya dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat tuh seperti itu. Misal aja ya tiba-tiba usernya trafficnya banyak gitu ya. Lalu misalnya aplikasinya auto scale ya, kedua atau ketiga, tapi maksimalnya di 5 misal aja. Nah, jadi nanti ketika dia udah auto scale ke 5, mentok nih, nggak bisa auto scale lagi, sedangkan trafficnya makin banyak. Otomatis aplikasinya makin lemot, dan ketika makin lemot, dia nggak bisa handle semua resource, ya otomatis mati lagi si aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya monitoring tool seperti itu, jadi kita nggak tahu saat ini servernya kayak gimana lagi jalannya gitu ya. Ada berapa jumlahnya, berapa resource yang digunakan, dan lain-lain, ya bingung juga kita debugnya gitu ya. Jadi baik lagi ya, ini harus ada. Nah, termasuk monitoring resource hardware-nya. Jadi aplikasi kita itu pakai CPU-nya berapa, pakai RAM-nya berapa saat ini gitu ya. Secara live kita bisa lihat tuh, monitor traffic dengan baik ya. Ya kenapa? Karena kan kejadiannya itu kalau misalnya kita nggak punya misalnya, kita nggak punya monitoring resource hardware-nya. Kayak tadi ya, kayak tadi kalau kita perhatikan di sini dibilangnya, nah di sini ya, di bagian infrastruktur hanya mengecek keadaan server dan dilihat kondisi load server masih normal. Dari segi space ya, jumlah disknya mungkin ataupun loadnya. Nah pertanyaannya kapan ini dicek? Kalau aplikasinya dinyalain lalu dicek, ya mungkin nggak kejadian. Justru kan harusnya itu diceknya itu ketika aplikasinya lemot ya, atau ketika aplikasinya mati ya. Karena kalau misalnya monitoringnya real time saat ini juga, ya saya pengen lihat nih aplikasi saat ini, oh aman-aman aja gitu ya. Tiba-tiba mati gitu ya. Habis itu saya reset lagi, aman kok gitu ya memorinya sama CPU-nya. Ya iya karena lagi nggak lemot gitu ya. Harusnya ketika lemot kita langsung tahu ya. Nah jadi kita harus punya juga monitoring tool ya untuk memantau real time ya dan secara historical kelihatan. Jadi kalau tiba-tiba aplikasinya lemot di jam 12 siang misalnya ya, atau misalnya di jam 12 malam misalnya, nah itu harus ketahuan juga ya histori penggunaan CPU dan memorinya. Nah jadi misal aja kan, misal ini anggap aja waktu gitu ya. Jadi ini waktu gitu ya, dari misalnya jam 10 atau 22 gitu ya, 00, lalu di sini jam 02. Nah, kita harus punya grafik monitoring ya dengan detail ya penggunaan contohnya CPU-nya atau memorinya. Jadi misal aja penggunaan CPU-nya tuh kayak gini misalnya ya. Jadi dia tuh kecil jam ini gitu ya. Lalu tiba-tiba di jam 12 tiba-tiba spike naik gitu ya. Lalu mati di sini. Misal aja seperti itu. Kalau di reset lagi ya otomatis dari bawah lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya setelah di reset misal aja ini nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini tepat jam 12 misal aja gitu ya. Jam 00 misal aja, itu masalahnya terjadi. Nah, karena kita nggak punya monitoring misalnya, jadi kita nggak tahu ada kejadian apa jam 12 ini. Bisa aja misalnya tiba-tiba ada batch job yang berat gitu ya. Karena kita nggak punya monitoringnya, ya jadi kita nggak tahu ada batch job itu yang impact ke aplikasinya. Ternyata batch job itu bikin contohnya CPU-nya spike atau memorinya spike juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu misalnya, jadi dengan misalnya kita punya monitoring ini ya semuanya kita monitor, otomatis teman-teman nanti bisa bakal tahu lebih gampang untuk ngedebug problemnya itu ada di mana. Nah, setelah kita dapat nih masalahnya ada di mana, ya nggak perlu blaming sebenarnya ya. Yang penting kita harus tahu kira-kira problemnya itu cara benerinnya gimana. Biasanya sih harus kebutuhannya adalah dua tim itu ya, tim infrastructure atau juga tim development. Karena contohnya seperti ini, oke, kita punya batch job gitu ya, jam 12 malam untuk misalnya rekap laporan harian. Misalnya kita tahu nih, ini batch job itu memang berat gitu ya. Otomatis apa? Oke, kita harus optimalkan misalnya proses batch jobnya, misalnya jangan langsung tiba-tiba 1 juta record diproses.
kita parsial aja misalnya per 10.000 record. Tapi kan itu butuh waktu development ya dari tim programmernya. Nah, jadi untuk cara singkat di awal ya, cara cepatnya, ya mungkin kita bisa minta bantuan tim infrastructure untuk, ya udah deh kita minta naikin dulu deh gitu ya, spek hardware-nya. Tadinya contohnya RAM-nya 2 core misalnya, RAM-nya 2 GB misalnya, CPU-nya 2 core, kita minta naikin dulu misalnya untuk sementara, RAM-nya jadi 5 GB misalnya, dan CPU-nya jadi 5 core misal aja. Setelah itu secara paralel nanti tim development akan perbaiki logiknya biar nggak terlalu berat. Nah setelah nanti di fix baru deh nanti diturunin lagi. Nah jadi dengan seperti ini juga tetap aja kombinasi ya, kerjasama antara tim development sama tim infrastructure. Jadi sebenarnya untuk nyari masalah itu bukan blaming siapa yang salah gitu ya, tapi lebih ke nyari root cause-nya apa, nanti kita punya kira-kira solusi untuk menyelesaikannya apa, dan kedepannya ya gimana caranya biar tidak kejadian masalah seperti ini lagi. Nah jadi itu ya. Jadi bahkan kalaupun ada tim DevOps ya, ini kan di sini gimana kalau nggak ada tim DevOps. Kalaupun ada tim DevOps tadi, bukan berarti tim DevOps yang harus troubleshoot, enggak ya. Tetap harus semuanya ya. Jadi tim aplikasi juga troubleshoot, tim infra juga troubleshoot gitu ya, kira-kira problemnya apa. Karena kan yang monitoring tadi biasanya ya, yang monitoring log, monitoring aplikasi itu kan tim aplikasi yang tahu gitu ya. Monitoring resource juga sebenarnya tim aplikasi yang tahu, tapi biasanya orang-orang infra atau orang-orang DevOps akan lebih ngelihat monitoring yang resource hardware-nya. Misalnya tiba-tiba CPU-nya naik, langsung nih ngasih alert tim infra atau tim DevOps, tim developer ini nih, aplikasi ini nih, CPU-nya tiba-tiba naik gitu ya, tolong dicek. Nah biasanya kayak gitu sih. Jadi tetap kerjasama antara dua tim ini. Jadi dalam tim IT ya nggak ada saling salah-salahan ya. Justru kita gimana caranya mastiin secara aplikasi oke, secara infrastruktur juga bisa support agar aplikasinya jalan dengan baik di infrastruktur itu.